Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyanti dengan NIM 21082050002 dari jurusan Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode harga pokok pesanan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nahwatunisa. Baik, selanjutnya yaitu pengertian, manfaat, dan tujuan harga pokok pesanan. Nah, apa sih pengertiannya? Metode harga pokok pesanan yaitu merupakan suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan tersebut. Lalu apa manfaatnya? Manfaat dari harga pokok pesanan yaitu yang pertama, untuk menentukan profitabilitas setiap produk. Yang kedua, untuk membuat keputusan berdasarkan data. Yang ketiga, untuk memantau penggunaan mesin. Lalu, tujuan dari harga pokok pesanan yaitu agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan konsumen, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Selanjutnya yaitu karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, produk yang dihasilkan sesuai pesanan atau permintaan dari konsumen. Yang kedua, persediaan di gudang hanya untuk memenuhi pesanan saja. Yang ketiga, produksi terputus-putus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produksi terputus-putus itu? Jadi, produksi yang tidak melakukan produksi secara terus-menerus. Ciri-cirinya yaitu masih menggunakan mesin yang tradisional dan memiliki bahan yang masih sedikit. Yang keempat yaitu produk yang telah selesai langsung diberikan kepada pesanan atau diberikan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu kartu pesanan atau kartu harga pokok. Nah, kartu biaya pesanan ini adalah faktur atau dokumen yang isinya biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk masing-masing pesanan. Fungsi dari kartu pesanan ini merupakan rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi pada setiap pesanan. Oke, di sini ada contoh dari kartu biaya atas pesanan. Nah, simpelnya di sini ada bahan baku dengan jumlah total 2.500.000, tenaga kerja dengan jumlah total 3.500.000, dan BOP dibebankan. BOP itu biaya overhead pabrik yang dibebankan yaitu sebesar 2.625.000. Nah, lalu bagaimana perhitungan penjualan dan harga pokok serta laba kotornya? Jadi di sini harga jualnya yaitu sebesar 12 juta rupiah dikurangi biaya produksi yaitu dari bahan baku sebesar 2.500.000, tenaga kerja 3.500.000, dan overhead pabrik sebesar 2.625.000. Totalnya yaitu 8.625.000 dikurangi, jadi 12 juta dikurangi 8.625.000, maka hasilnya yaitu 3.375.000. Nah, ini hasil dan merupakan laba kotor. Jadi laba kotornya itu sebesar 3.375.000. Untuk pencatatan metode harga pesanan ini, yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk pembelian bahan baku. Nah, maka jurnalnya persediaan bahan baku berada di debit dan utang usaha atau kas berada di kredit. Yang kedua yaitu untuk penggunaan bahan baku. Nah, jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku berada pada debit dan persediaan bahan baku berada di kredit. Yang kedua yaitu akuntansi biaya pada tenaga kerja, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk mencatat biaya tenaga kerja terutang. Yang pertama jurnalnya yaitu gaji dan upah berada di debit. Selanjutnya yaitu utang gaji dan upah berada di kredit. Lalu yang kedua yaitu untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja. Nah, di sini
Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung berada di debit, biaya administrasi berada di debit, biaya pemasaran berada di debit, dan gaji dan upah berada di kredit. Selanjutnya yaitu untuk mencatat biaya overhead pabrik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya berada di debit dan macam-macam biaya berada di kredit. Yang kedua yaitu untuk mencatat pembebanan BOP. Jurnalnya barang dalam proses biaya overhead pabrik berada di debit dan BOP yang dibebankan berada di kredit. Yang ketiga yaitu BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya. Jurnalnya yaitu BOP yang dibebankan berada di debit dan BOP sesungguhnya berada di kredit. Selanjutnya yaitu pencatatan pada persediaan barang dalam proses. Jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses berada di debit dan BOP biaya bahan baku berada di kredit, BOP biaya tenaga kerja langsung berada di kredit, dan BOP biaya overhead pabrik berada di kredit. Selanjutnya yaitu barang jadi. Jurnalnya yaitu persediaan barang jadi berada di debit dan persediaan barang dalam proses berada di kredit. Next yaitu pencatatan harga pokok penjualan. Jurnalnya harga pokok penjualan berada di debit dan persediaan barang jadi berada di kredit. Dan yang terakhir yaitu ada penyerahan barang kepada pemesan. Jurnalnya yaitu kas atau piutang berada di debit dan penjualan berada di kredit. Baik, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.